Masjidil Aqsa memiliki banyak keutamaan yang sangat berarti bagi umat Islam. Salah satunya adalah tempat terjadinya peristiwa yang sangat penting dalam perjalanan dakwah Rasul, yakni Isra Mi'raj. Dalam peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya. Allah memperjalankan Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa kurang dari semalam. Beliau bahkan menjadi imam bagi para nabi dan rasul dalam sholat berjamaah. Selanjutnya, beliau diangkat ke langit hingga ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Oleh karena itu, pada momen Isra Mi'raj tahun ini, tepatnya 2 Februari 2025, sebuah talkshow muslimah digelar di Ternate, Maluku Utara. Acara ini mengangkat tema Indonesia Berkah dengan Islam Kafah. Lalu bagaimana pandangan para tokoh muslimah atas kemuliaan Isra Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab ini? Simak inspirasi tokoh muslimah. Kita berpuasa dalam bulan Rajab dan berzikir yang kita sebagai umat muslim yang cinta kepada Rasulullah, kita banyak berzikir dan bersalawat kepada Nabi. Mendirikan sholat 5 waktu, sehat semalam, dan juga zikir. Karena kurangnya pemahaman agama, zaman sekarang banyak pengaruh dari luar dan segala macam di era globalisasi. Maka banyak yang meninggalkan ajaran Islam dan runtuh segala iman dan akidah. Hikmahnya yang paling utama itu adalah perintah sholat ya Nabi Muhammad. Kemudian juga itu mengenai ujian ketabahan bagi umat Islam. Nabi Muhammad perjalanannya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil itu di situ Allah perlihatkan bermacam-macam kejadian-kejadian umat manusia ini ya, mengenai perilakunya. Ada diperlihatkan misalnya siksaan-siksaan bagi yang melanggar aturan Allah begitu ya, macam-macam. Jadi dari situ itu kita diharapkan insaf, kembali lagi kembali ke menerapkan Islam itu secara menyeluruh. Kalau istri sekarang secara kafah itu memang perlu sekali, karena memang nilai-nilai itu yang harus ditanamkan pada anak-anak supaya itu menghujam. Penyebabnya pertama juga karena kebiasaan, latar belakang budaya, kemudian pola pikir masyarakat itu yang menyebabkan yang kalau kita ubah secara ini tuh masih sangat sulit. Istilahnya ya harus memilah kalau ini sesuai dengan nilai-nilai Islam, tidak. Misalnya masih banyak orang percaya takhayul, khurafat gitu. Itu yang sulit dari masyarakat budaya, itu budaya yang sulit. Benar dia ubah itu. Dengan metode ya, misalnya tabligh itu kemudian kebersamaan, persatuan, mungkin lebih kalau kebersamaannya itu kokoh, ya kalau kita ubah itu lebih ini ya, lebih gampang. Kemudian juga dengan akhlak mungkin sama pembelajaran. Saat ini, umat Islam dihadapkan pada fakta bahwa Masjidil Aqsa berada di bawah penjajahan Zionis Yahudi. Berkali-kali pula militer Zionis menyerang ke dalam Al-Aqsa untuk menangkap dan membunuhi kaum muslimin yang berada di dalamnya. Mirisnya, agresi itu sering dilakukan pada bulan suci Ramadan saat umat Islam sedang menunaikan ibadah di dalamnya. Tentu ini adalah bentuk penistaan terhadap Masjidil Aqsa. Perampasan dan penistaan terhadap Masjidil Aqsa tidak akan terjadi jika para pemimpin dunia Islam tidak berkhianat dengan mendiamkan penjajahan ini. Setiap kali terjadi agresi militer Yahudi terhadap warga Palestina dan Al-Aqsa, mereka hanya mengecam. Membebaskan Palestina dan Masjidil Aqsa adalah fardu atas kaum muslim. Akan tetapi,
kaum muslim haram meminta bantuan kepada negara-negara barat dan lembaga-lembaga internasional seperti PBB untuk menunaikan kewajiban tersebut. Sebab merekalah yang justru mendukung dan membantu kelahiran negara Zionis di tanah Palestina. Satu-satunya jalan yang sesuai syariat untuk membebaskan dan melindungi Masjidil Aqsa adalah dengan jihad fisabilillah, yakni dengan memerangi Zionis Yahudi hingga tidak ada satu jengkal pun tanah Palestina yang mereka injak lagi. Hal ini telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 191. Jihad yang mampu mengusir Zionis Yahudi dari tanah Palestina membutuhkan kekuatan negara yang dibangun di atas akidah Islam dan memiliki visi memuliakan Islam. Negara yang dimaksud adalah Khilafah Islamiyah. Tak butuh waktu lama, jika khilafah tegak, khalifah akan mengirimkan tentara terbaiknya untuk melakukan jihad fisabilillah. Saat ini, gaung khilafah mulai menggema di berbagai penjuru dunia, sebab khilafah adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah atas umat Islam.